Maka pada ayat ini diberitahukan kalau malaikat datang kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yaitu malaikat Jibril dan juga Mikail dan beberapa malaikat yang lain. Dikatakan mursalun, malaikat-malaikat, yakni jamak, maknanya lebih daripada 3 malaikat atau paling minimum adalah 3. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, apa gerangan, apa tujuan kamu datang wahai para rasul. Di sini Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada malaikat dengan memanggil kepada mereka bukan malaikat tetapi mursal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hijr ayat yang ke-57, muka surat 265. Surat 265, Surah Al-Hijr ayat yang ke-57, muka surat 265. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. Maksudnya Nabi Ibrahim bertanya pula, apa hal kamu wahai utusan Tuhan? Mereka menjawab, kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa untuk membinasakan mereka, melainkan keluarga Nabi Lut. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya. Kami telah tentukan menurut keputusan Tuhan, sesungguhnya ia dari orang-orang yang tinggal menerima kebinasaan. Maka apabila para malaikat utusan itu datang kepada kaum Nabi Lut, Nabi Lut berkata, sesungguhnya kamu suatu kaum yang tidak dikenali serta tidak diketahui baiknya kedatangan kamu. Mereka menjawab, kedatangan kami bukan untuk mendukacitakanmu, bahkan kami datang kepadamu untuk membawa azab yang mereka ragu-ragukan kebenarannya, juga membawa kepadamu perkara yang benar tentang kebinasaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Oleh itu, bawalah pergi keluargamu pada waktu malam, serta ikutlah di belakang mereka, dan janganlah seseorang pun di antara kamu berpaling ke belakang, serta pergilah terus ke arah yang diperintahkan kamu menujunya.
Dan kami wahyukan kepadanya tentang kesudahan perkara itu, iaitu mereka akan dibinasakan pada waktu pagi, sehingga mereka punah ranah dan terputus keturunannya. Dan semasa kedatangan mereka, datanglah penduduk bandar itu dengan gembira. Nabi Lut berkata, sesungguhnya mereka ini tetamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku, dan takutlah kamu kepada Allah, serta janganlah kamu menghina aku. Mereka menjawab, bukankah kami telah melarangmu daripada jangan menerima sebarang tetamu dari orang ramai, atau memberi perlindungan kepada mereka? Nabi Lut berkata, di sini ada anak-anak perempuanku. Kalaulah kamu mahu melakukan secara halal, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka membuta tuli dalam kemabukan maksiat mereka. Akhirnya mereka pun dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi. Ketika matahari terbit, maka kami jadikan negeri kaum Nabi Lut itu tunggang langgang terbalik, tertimbun segala yang ada di muka buminya, dan kami hujani atasnya dengan batu dari tanah yang dibakar. Sesungguhnya balasan azab yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya. Dan sesungguhnya negeri kaum Lut yang telah dibinasakan itu terletak di jalan yang tetap, yakni yang dilalui oleh orang lain. Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi suatu tanda yang memberi kesedaran kepada orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Meneruskan tadabbur akan ayat Al-Quranul Karim dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-57, rentetan daripada ayat-ayat yang sebelumnya yang menceritakan tentang kedatangan malaikat ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dua misi. Misi yang pertama untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasanya beliau akan mendapatkan zuriyah, dan yang kedua adalah untuk membinasakan umat Nabi Lut yang enggan untuk insaf, enggan untuk menerima dakwah dan ajakan Nabi Lut alaihissalam. Jadi serentak datang bawa kabar gembira dan juga membawa kabar musibah. Malaikat datang dengan dua misi tersebut. Setelah diberitahukan kepada Nabi Ibrahim kalau ia akan mendapatkan zuriyah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak yang bernama Ishak daripada istrinya yang bernama Sarah. Hal ini terjadi setelah Nabi Ibrahim mendapatkan zuriyah daripada istri yang keduanya, yaitu Siti Hajar, mendapatkan anak bernama Ismail. Dengan demikian Nabi Ibrahim mempunyai anak daripada Siti Hajar bernama Ismail, dan itu anak yang pertama. Walaupun perkahwinannya dengan Siti Hajar kemudian setelah perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, kemudian setelah kawin dengan selama berkahwin dengan Siti Sarah belum mendapatkan zuriyah, sampailah berkahwin dengan Siti Hajar, mendapat zuriyah Ismail, dan setelah itu barulah mendapat kabar gembira daripada malaikat Jibril kalau Ibrahim akan mendapatkan zuriyah daripada Siti Sarah yang bernama Ishak. Dengan demikian yang dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim, anak Nabi Ibrahim, Ismail dan juga Ishak. Ismail dikenali dengan Ad-Dhabih, ya, Ad-Dhabih yang akan disembelih, seperti mana kisah yang diceritakan dalam surat As-Saffat, yang itulah pada akhirnya menjadi syariat amal ibadah kurban. Tidak disebutkan anak-anak Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran selain daripada dua ini, selain daripada Ishak, selain daripada Ismail dan juga Ishak. Dalam hal ini sejarah banyak menuliskan adakah Nabi Ibrahim ada anak selain daripada dua ini atau tidak, panjang lebar, dan itu bukan tajuk pembahasan kita daripada tafsir ini. Kita lebih fokus kepada dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan para malaikat. Dan dalam hal ini malaikat ini adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya, sementara jin makhluk dicipta oleh Allah daripada api. Daripada kedua-dua makhluk ini mempunyai kelebihan boleh berbentuk dengan wujud manusia, akan tetapi manusia tidak boleh berbentuk seperti malaikat atau berbentuk seperti jin. Dan ini perbezaan antara asal usul ciptaan ketiga-tiga makhluk ini. Dalam hal ini jin boleh menyerupai manusia, seperti dalam
hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang yang ditangkap oleh Abu Hurairah ketika mencuri makanan, dan orang itu adalah jin yang menyerupai manusia. Jin yang menyerupai manusia atau syaitan yang menyerupai manusia yang kena tangkap oleh Abu Hurairah. Malaikat juga adalah makhluk yang dicipta daripada cahaya, juga boleh berubah seperti wujudnya manusia. Seperti mana dalam ayat ini, malaikat datang sebagai berwujud laki-laki dan datang ke tempat Nabi Ibrahim dan juga datang ke tempat Nabi Lut alaihi salam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada orang yang berziarah ke rumah saudaranya menziarahinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan malaikat menyerupai seseorang dan menanyakan kepada lelaki yang berziarah, kemana kamu akan pergi? Katanya, aku akan berziarah kepada si fulan bin fulan. Apa tujuan kamu berziarah? Tidak ada, aku berziarah kepada dia disebabkan oleh karena suka kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tadi mengatakan, saya adalah malaikat diutus oleh Allah untuk memberitahukan kepada kamu bahwasanya Allah sayang kepada kamu seperti mana kamu sayang kepada saudara kamu. Dalam hadis ini ada malaikat yang menyerupai manusia dan dapat berdialog dengan manusia biasa, bukan nabi pun juga. Di saat malaikat menyerupai manusia, dia boleh berinteraksi dengan sesiapapun. Dia boleh berinteraksi dengan sesiapapun. Dalam hadis Jibril yang cukup masyhur, Jibril datang kepada Nabi SAW dengan menyerupai seorang laki-laki, rambutnya hitam, bajunya, pakaiannya putih, dan datang kepada Rasulullah menanyakan 3 soalan tentang Islam, iman, dan juga ihsan, dan dijawab semuanya oleh Nabi SAW. Di sini Jibril datang menyerupai seorang laki-laki. Maka pada ayat ini diberitahukan kalau malaikat datang kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yaitu malaikat Jibril dan juga Mikail dan beberapa malaikat yang lain. Dikatakan mursalun, malaikat-malaikat, yakni jamak, maknanya lebih daripada 3 malaikat atau paling minimum adalah 3. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, apa gerangan, apa tujuan kamu datang wahai para rasul. Di sini Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada malaikat dengan memanggil kepada mereka bukan malaikat tetapi mursal. Mursal maknanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang diutus berarti ada misi kenapa dia datang. Dan malaikat ini tidak datang kepada sesiapapun juga melainkan dengan misi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak datang malaikat kepada manusia atau ke bumi melainkan mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwasanya malaikat itu tidak bebas untuk pergi kemana-mana atau berbuat apa saja yang ia suka, melainkan sudah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi Ibrahim mengatakan, apa tujuan kamu wahai para rasul? Wahai para rasul. Kalimat rasul itu adalah orang yang membawa risalah, orang yang membawa misi. Oleh sebab itu para anbiya dan rasul itu diberi nama rasul karena membawa risalah, membawa misi, membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang diutus itu adalah manusia. Dalam hal ini rasul yang dimaksudkan adalah malaikat membawa risalah, membawa misi, membawa pesanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil oleh Nabi Ibrahim untuk memastikan risalah apa yang kamu bawa dari Allah, message apa yang kamu bawa dari Allah. Maka dipanggil oleh Nabi Ibrahim, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, apa tujuan kamu datang wahai para rasul yang membawa misi. Baru dijelaskan oleh malaikat dengan mengatakan, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, kami diutus kepada kaum mujrim. Mujrim ini yang melakukan perbuatan dosa, yang mujrim yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kemudian kata malaikat mengatakan, illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa mura'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kami diutus kepada golongan orang-orang yang banyak melakukan dosa kecuali
keluarga Lut. Yakni daripada sekian kaum yang Nabi Lut berdakwah kepada mereka, yang hanya beriman hanya keluarganya sahaja. Itu pun daripada keluarganya tidak semua yang beriman, istrinya tidak beriman. Oleh hada dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keluarga Nabi Lut dan keluarga Nabi Nuh. Wa daraballahu mathalan imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Wa daraballahu mathalan alladziina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah memberikan perumpamaan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya berada di bawah jagaan hamba kami. Kanata tahta abdain. Dua perempuan ini di bawah jagaan hamba kami, yaitu Nuh dan juga Lut. Salihaini. Dua hamba kami ini orang yang saleh. Fakhanatahuma, tapi kedua wanita yang di bawah jagaan dua hamba kami yang saleh, dua wanita ini berkhianah kepada siapa? Kepada suaminya. Fakhanatahuma, keduanya berkhianah kepada suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an, kedua suaminya yang saleh itu tidak dapat mencukupkan pada istrinya, maksudnya tidak dapat membela kepada istrinya, walaupun dia seorang nabi, walaupun seorang rasul. Dalam hal ini ada satu masalah yang begitu serius, sehingga kedudukan nabi dan rasul tidak dapat melindungi orang yang dekat dengannya karena masalah yang dilakukan oleh orang yang dekat dengan Nabi ini, masalah yang serius, yaitu masalah iman ataupun kufur. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an, maka kedua-duanya Nuh dan juga Lut tidak dapat melindungi istrinya. Wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin, maka dikatakan kepada kedua-duanya, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, masuklah kamu ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Pada ayat ini memberitahukan bahwasanya kedudukan hubungan dengan orang yang baik, apapun hubungannya, tidak dapat melindungi keluarga yang dilindungi kalau tidak beriman. Bukanlah Nabi Nuh walaupun Nabi dapat melindungi istrinya karena tidak beriman. Bukanlah Nabi Lut boleh menyelamatkan istrinya karena istrinya tidak beriman. Walaupun Nabi Nuh dan Nabi Lut mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan juga rasul. Dalam Al-Qur'an ketika diceritakan tentang anak Nabi Nuh ketika tenggelam dan ingin diselamatkan oleh Nabi Nuh untuk naik ke bahtera, namun ia enggan. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke perahu aku ini. Katanya sa'awi ilal jabal, saya ingin naik ke atas bukit situ untuk mendapatkan keselamatan. Kata Nabi Nuh mengatakan, hari ini tak akan ada yang selamat, engkau naik. Fakana minal mughraqin, akhirnya anaknya pun tenggelam bersama dengan orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kedudukan hubungan perkawinan atau hubungan nasab itu sendiri boleh menjadi penghalang untuk menyelamatkan siapa yang ada hubungan tersebut. Batasannya adalah bila orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini tidak ada sesiapa boleh menyelamatkan keluarganya, saudaranya atau siapapun juga bila ia tidak beriman. Tetapi adakah hubungan di dunia ini sama sekali tidak bermanfaat di akhirat? Jawabannya, hubungan di dunia boleh menjadi sebab manfaat kepada orang yang ada hubungan kekeluargaan nanti di akhirat. Nasab ada kalanya boleh memberikan manfaat kepada orang yang ada hubungan di akhirat nanti. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya yang beriman. Tidak disebutkan keturunan kecuali ada hubungan nasab. Macam mana akan dikatakan keturunan kalau tak ada nasab? Wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh keturunannya dalam iman, maka kami himpunkan keturunan itu bersama dengan keturunannya, dan kami tidak kurangkan pahala keturunan tersebut. Maksudnya, bila orang yang baik imannya dan dimasukkan ke dalam syurga, keturunannya yang di bawah ikut dengan keturunan yang di atas dalam iman, namun syurganya berbeza. Keturunan di atas syurganya tinggi, keturunan yang di bawah syurganya di bawah, karena amalnya tidak sama. Yang lebih banyak yang di atas amalnya, keturunan di atas lebih banyak daripada keturunan yang di bawah. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami angkat keturunan yang di bawah itu, yang surganya tak sama dengan yang di atas, dikumpulkan dengan keturunan yang di atas, tanpa wama alatnahum min amalihim min syai', tanpa dikurangkan pahala keturunan yang di atas tadi, atas diangkatnya keturunan yang di bawah untuk bersama dengan mereka. Di sini Allah menjanjikan kebersamaan antara keturunan dan keturunannya dalam iman kalau diikuti, walaupun level imannya tidak sama antara satu dengan yang lain. Di sini ada nikmat kekeluargaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang masuk dalam surga untuk dihimpunkan nanti di surga kekeluargaan satu dengan yang lainnya. Sama juga bila didapati keturunan yang di bawah ini orangnya baik, amalnya banyak dan surganya tinggi, keturunan di atas amalnya tidak sama dengan keturunan yang di bawah. Yang di atas amalnya kurang, yakni amalnya atuk kurang daripada amalnya cucu atau cicit. Namun cicit berada surga yang tinggi, atuknya di bawah, pun sama juga. Allah akan himpunkan bersama bila dalam keadaan antara satu dengan yang lain diikuti dalam iman. Ini bahagian daripada manfaat nasab yang ada satu keturunan dengan keturunan yang lain bila diikuti dalam iman. Tidak hanya hubungan itu bermanfaat pada aspek nasab, tetapi perhubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam persahabatan dan juga perkahwinan itu juga akan memberikan manfaat satu dengan yang lain nanti di akhirat. Dalam tafsir, ketika menafsirkan ayat tadi, di akhirat nanti bila laki-laki masuk ke dalam surga terlebih dahulu, dia akan tanya, mana istri saya? Dia akan tanya, mana istrinya? Sebagian orang kan ada orang tu kan dia ada agak dia rupanya hari-hari gaduh dengan istrinya. Kemudian istrinya bagi tahu saat suaminya sakit, wahai suamiku, nanti kalau engkau masuk, istrinya tahu suaminya orang baik, orang yang ahli ibadah. Kata istrinya mengatakan, wahai suamiku, nanti kalau kamu masuk surga jangan lupa cari saya. Kata suaminya, cukup di dunia dah. Kata. Rupanya istri banyak kacau, suaminya kok dia geram dia. Suaminya tak tahu kalau di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga adalah nikmat kekeluargaan bersama dengan pasangannya. Oleh hada dia dalam hadis menyatakan orang kalau masuk surga yang dicari itu adalah istrinya. Mana istri saya katanya. Faham tom? Jangan lupa. Kita ini diceritakan oleh Allah kalau surga itu adalah ada nikmat kekeluargaan, supaya kita itu hidup di dunia ini biarlah merasakan serpihan daripada nikmat surga dengan nikmat dalam keluarga di dunia. Kalau tidak, untuk apa kira-kira Allah Subhanahu wa taala bagi tahu orang itu di surga akan dikumpulkan satu dengan yang lain? Kalau bukan ingin memberitahukan salah satu contoh nikmat di surga itu, contohnya di dunia di tengah-tengah keluarga. Untuk apa dalam hal ini ayat mengatakan akan dikumpulkan atuknya dengan keturunannya? Kalau bukan nikmat kekeluargaan itu memberikan nikmat yang besar.
Fahim tom, hada berkenaan dengan hubungan yang boleh memberi manfaat nanti di akhirat. Selain daripada perkahwinan yang saya sebutkan, selain daripada masalah nasab, masalah persahabatan pun juga di dunia akan memberikan manfaat satu dengan yang lain. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang yang bersahabat di dunia nanti akan bermusuh di akhirat, kecuali orang yang bersahabat dengan dasar takwa. Dia tak bermusuh, dia akan saling membantu, dia akan saling memberikan manfaat. Jadi bila memahami dalam ini nasab tak boleh memberi manfaat sama sekali. Dalam Quran ada disebutkan lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum, tidak akan memberi manfaat kepada kamu anak-anak kamu dan juga keluarga-keluarga kamu. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala huwaladzi yafsulu bainakum yaumil qiyamah, Allah yang akan menentukan, tidak akan ada manfaat nasab sama sekali. Ya, betul. Pada bahagian nasab tidak bermanfaat untuk memberikan jaminan kepada orang itu hanya bergantung dengan nasab, betul. Tetapi orang yang bernasab karena satu dengan yang lain ada hubungan dalam keadaan iman, maka dibantu nasabnya dengan imannya untuk diberi manfaat melalui hubungan nasab tadi antara atuk dengan keturunannya, itu memberi manfaat dengan iman juga dengan nasab. Persahabatan satu dengan yang lain beri manfaat, bukan dasar persahabatannya saja, diiringi dengan takwa dan juga iman. Sama juga pasangan suami istri akan memberi manfaat satu yang lain selain daripada ikatan suami istri, diiringi dengan iman. Jadi tak boleh kita mengatakan nasab sama sekali tak boleh memberi manfaat. Ini Allah beritahu macam itu, macam mana? Persahabatan pun juga begitu dalam Quran begitu. Faham dong? Jadi Quran itu kena difahami secara keseluruhan, bukan hanya diambil satu ayat nasab tak boleh bermanfaat. Nah, tengok ayat yang lain macam mana. Dan tidak mungkin ada pertembungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, melainkan ayat ini mempunyai maksud tertentu, ayat ini juga mempunyai maksud yang berlainan. Jadi dikombin, ayat itu saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan pertembungan. Faham tom? Hada berkenaan dengan fil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil hadis katanya orang kalau mati syahid itu boleh memberi manfaat kepada keluarganya 70 orang. Memberi manfaat kepada keluarganya. Kalau nasab tak bermanfaat, kenapa Nabi beritahu syahid boleh memberi manfaat kepada keluarganya? Kan berarti ada hubungan nasab. Jadi hendaklah difahami masalah nasab itu bermanfaat pada bahagian yang disebutkan oleh Allah tadi, dan ada nasab yang tidak bermanfaat pada bahagian yang disebutkan juga, seperti mana kisah Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut juga dengan istrinya, wa hakadha. Faham tom? Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in, kecuali keluarganya Lut, maksudnya Lut dan beberapa keluarga daripada anaknya, kami akan selamatkan mereka semua, illa mura'atahu, kecuali istrinya, qaddarna innaha laminal ghabirin, ia akan termasuk daripada golongan orang-orang yang dibinasakan. Falamma jaa ala lutinil mursalun, ketika para rasul tadi datang ke rumah Nabi Lut, qala innakum qaumun munkarun, kata Nabi Lut mengatakan, kamu ini adalah satu kaum yang kami tak kenal. Qaumun munkarun, tak kenal disebabkan oleh karena bukan daripada orang kampungnya Nabi Lut. Kalau orang kampung Nabi Lut datang ke rumah Nabi Lut mesti tahu ini datang dengan penampilan, dengan keadaan yang sama sekali tidak dikenali oleh Nabi Lut. Maka Nabi Lut mengatakan, qala innakum qaumun munkarun. Mungkar di sini bukan diartikan mungkar yang bercanggah ya, bukan. Mungkar maksudnya yang tak jelas. Kamu inilah kaum yang kami tidak kenal. Maka dijawab oleh malaikat setelah memperkenalkan diri, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun, katanya kami datang kepadamu wahai Lut adalah untuk membuktikan apa yang mereka ragukan tentang turunnya azab. Kami akan buktikan dan pastikan azab akan turun kepada mereka.
Jadi malaikat datang ini adalah untuk membuktikan keyakinan dan dakwahan umat Nabi Lut adalah salah. Yang kalau malaikat tidak turun menurunkan adab, mungkin umat Nabi Lut akan mengatakan, kamu wahai Lut berjanji kalau kami tidak beriman kepada kamu, kamu bagi tahu akan turun adab, kami tak beriman, mana adabnya? Umat Nabi Lut mengatakan demikian. Oleh karena mereka meragukan akan adanya adab kalau mereka ingkar, maka malaikat datang. Ini adalah jawaban kepada mereka, seakan-akan ingin memberitahukan bahwasanya kedatangan malaikat ini adalah untuk merespon apa yang mereka inginkan. Kamu mahu adab? Oke. Kamu meragukan tentang benarnya Nabi Lut? Oke. Dan kamu mencabar kepada dia untuk diturunkan adab kalau kamu tidak beriman? Oke. Datang malaikat. Yani seakan-akan apa yang kamu minta kami beri. Minta adab? Oke, kami beri adab. Dalam hal ini ingin membersihkan, ingin melindungi, ingin menjaga Nabi Lut itu sendiri daripada dituhmah dusta, daripada dinisbahkan ingin menghancurkan kaumnya, sehingga malaikat mengatakan kami datang atas permintaan kaum kamu yang meragukan kamu, yang mendustakan kebenaran dan tidak mau beriman kepada Allah, dan mereka mencabar adab, mereka minta kami beri. Lebih kurang macam itu. Qala fama khatbukum qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Kami datang kepada engkau wahai Lut alaihi salam bil haqq, dengan kebenaran dakwah kamu dan kebenaran turunnya adab kepada mereka yang mereka dustakan adab. Mereka dustakan, kebenaran pun datang. Wa inna lasadiqun, dan kami adalah golongan yang benar dan bukan seperti mereka tuhmahkan kalau Nabi Lut ataupun ingkarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu kebenaran. Maka ditolak dengan turunnya adab. Diperintahkan oleh malaikat tadi, fa asri bi ahlika biqat'im minal lail, pergilah kamu, keluarlah kamu wahai Lut bersama dengan keluarga kamu biqat'im minal lail, tengah malam, pertengahan malam. Diberitahukan adab akan turun pagi. Diperintahkan untuk keluar di waktu malam dengan harapan agar supaya tiada siapa yang menghalang Nabi Lut untuk keluar daripada negerinya. Di sini kita diajarkan atau mengambil hikmah adalah untuk mengambil sebab, walaupun tidak bergantung dengan sebab. Jika Nabi Lut keluar di waktu pagi atau siang atau petang, maka mudah untuk dihalang dan dicegah oleh kaumnya. Dalam ayat yang berikutnya, kaumnya itu memantau gerakan Nabi Lut. Siapa datang ke rumahnya, siapa keluar, dipantau, dimonitor. Pergerakan Nabi Lut dipantau, dikawal. Dihalang Nabi Lut untuk menerima tetamu, dihalang Nabi Lut untuk bercakap dengan sesiapa, dihalang Nabi Lut untuk berdakwah. Sehingga Nabi Lut boleh dikatakan dipenjarakan di rumahnya sendiri atau di kampungnya, karena monitor daripada kaumnya itu yang memantau, karena hampir keseluruhan daripada kaum Nabi Lut yang tidak beriman, against kepada Nabi Lut. Hanya keluarganya saja yang mau beriman. Dengan demikian Nabi Lut tidak punya kaum untuk membela dirinya. Tidak ada golongan yang melindungi Nabi Lut untuk melawan kepada kaumnya. Semuanya sepakat untuk menyerang atau memusuhi kepada Nabi Lut. Dengan begitu posisi Nabi Lut dalam kelemahan yang sangat lemah, tidak boleh melawan. Ini situasi yang ada kepada Nabi Lut. Makanya diperintahkan keluarlah kamu di waktu malam. Apa tujuannya? Supaya mengelak daripada ditangkap ataupun dihalang. Fahim tom? Di dalam kita hidup di dunia ini dijadikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab. Walaupun sebab itu tidak dijadikan oleh Allah untuk kita, supaya kita bergantung dan berkeyakinan dengan sebab. Sebab itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fungsi sebagai wasilah, bukan penentu.
Yang menentukan fungsi sebab itu adalah Allah, tapi bukan sebab. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kita meyakini bahwasanya yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sebabnya adalah kerja dan berusaha. Yang memberi sembuh itu adalah Allah, walaupun sebabnya adalah berubat dan pergi ke dokter. Yang memberi kenyang itu adalah Allah, walaupun sebabnya kita makan. Yang menghilangkan haus itu adalah Allah, walaupun sebabnya kita minum. Jadi dengan demikian, mengambil sebab bukan meletakkan ketergantungan kepada sebab. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk pergi berhijrah. Pergi berhijrah. Diperintahkan untuk keluar di waktu malam. Waktu itu rumahnya Nabi sudah dikepung oleh kaum musyrikin. Yang dikepung rumah Nabi daripada pintu hadapan, dari pintu belakang kosong. Ikut hukum akal, kalau ingin mengelak daripada orang yang sedang mengepung rumah Nabi, maka Nabi perlu keluar daripada pintu belakang. Tapi Allah suruh Nabi keluar daripada pintu depan. Kalau ikut hukum sebab, pintu belakang. Tetapi untuk diajarkan supaya tidak bergantung kepada sebab, dan mereka kaum musyrikin ingin mencabar kekuatan dan perlindungannya Allah kepada Nabi, mereka sudah atur perancangan serapi mungkin perancangan itu, yang kalau ikut hukum akal perancangan yang terbaik dan tidak mungkin gagal. Ketika mereka bergantung dengan perancangan mereka, dengan sebab yang mereka rancang, Allah justru batalkan perancangan mereka. Allah justru langgar ketergantungan mereka kepada sebab yang mereka bergantung kepadanya untuk membunuh kepada Nabi SAW. Kata diperintahkan kepada Nabi keluar pada luar situ. Allah hantarkan tidur kepada 10 orang yang sedang mengepung rumahnya Nabi. Lalu Allah perintahkan Nabi untuk ambil debu dan diletakkan di kepala masing-masing 10 orang itu. Sepatutnya keluar senyap-senyap macam tu kan, untuk mengambil sebab supaya tak diketahui, tapi justru keluar daripada pintu hadapan, mengambil debu, diletakkan kepala masing-masing. Tak seorang pun yang merasa. Ketika mereka bergantung kepada sebab, Allah tunjukkan yang menentukan itu bukan ketergantungan kepada sebab. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi keluar daripada hadapan situ, supaya kita belajar sebab itu tidak boleh keluar daripada koridor sebab. Apa koridornya sebab? Ya sebab bukan menentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita belajar ketika mengambil sebab, jangan sekali-kali bergantung kepada sebab. Paham tuh? Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Siti Maryam saat dia mengandung, lapar, katanya wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Hai Maryam, pergi kamu kepada pokok korma itu, gerakkan pokok korma itu, maka akan jatuh buah korma. Siapa nak kasih gerak pokok korma itu? Ini perempuan seorang lagi mengandung, lapar, kan mau makan. Tak boleh kehantarkan malaikat macam mana dihantarkan kepada Nabi Isa. Tak boleh ke malaikat hantarkan kepada Siti Maryam seperti mana Siti Maryam berada di biliknya tak keluar. Allah hantarkan makanan melalui malaikat, sementara Siti Maryam ada di bilik, tak ada orang yang hantarkan pun dia boleh makan. Di saat sehat walafiat dalam biliknya boleh makan tanpa kasih gerak pokok korma. Di saat hamil lemah disuruh gerak pokok korma saat ingin makan. Yang mana lebih memerlukan bantuan antara dia sehat dan dia dalam keadaan hamil kepada makanan? Saat dia hamil itu perlu ada orang lain, tapi justru dalam keadaan hamil disuruh gerakkan pokok korma. Oke, ambil sebab itu pokok korma digerakkan, dia bergerak ke macam tu? Tak bergerak. Mana ada pokok korma bergerak? Kalau pokok korma tak bergerak, macam mana akan jatuh itu buah?
Nah, kalau pokok macam rambutan, kan, dia punya ranting dahan tuh lemah, goyang macam ni, boleh jatuh. Coba durian, kasih gerak batangnya di bawah itu, sampai sekuat tenaga apapun tak bergerak itu pokok. Macam mana akan jatuh buahnya? Kita kalau kena kasih jatuh buah durian, kita kasih gerak atau kita pakai kayu panjang tuh jolok itu dia punya durian. Allah suruh Siti Maryam kasih gerak itu batang pokok korma. Tak bergerak, tapi karena dia tidak bergantung dengan sebab, dia hanya mengambil sebab, tidak bergantung kepada sebab. Dia pergi pada pokok korma, dia pegang pokok korma, coba nak gerakkan otot agar walaupun tak gerak, buah korma jatuh. Sebab yang menjatuhkan buah korma bukan karena gerakan. Faham dong? Ini antara sebab dengan apa yang dihasilkan daripada sebab. Diperintahkan oleh Allah melalui malaikat tadi, Nabi Lut bergerak di waktu malam. Apa sebabnya? Mengambil sebab agar supaya tak diketahui oleh kaumnya. Biqit'in minal lail, secara tepatnya tengah-tengah malam, sementara orang sedang tidur. Wattabi' adbarahum, dan engkau wahai Lut ikuti kaum kamu itu di belakang. Jadi kaumnya suruh gerak dulu, Nabi Lut di belakang. Dan seorang pemimpin itu memastikan yang dipimpin selamat. Bukan dia selamatkan diri dulu, kaumnya diselamatkan dulu. Dan inilah berlaku kepada Rasulullah bila memimpin peperangan. Kebiasaannya baginda berada di belakang untuk memastikan semua yang dipimpin adalah berada di hadapan Nabi SAW, dan yang di belakang itu adalah Rasulullah, sehingga apapun terjadi di belakang, pertama yang akan berhadapan adalah pemimpinnya. Hakada diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Lut alaihissalam, wala yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun, dan jangan ada seorang pun yang menoleh ke belakang, dan berjalanlah ke tujuan yang kamu diperintah, yaitu menuju ke negeri Asyam. Jadi masa adab itu turun, Nabi Lut dan kaumnya sedang keluar. Ada satu kawasan itu namanya, sampai dikatakan kawasan namanya kawasan Yaqin. Ada satu border yang diberitahukan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut. Ini azab akan turun di wilayah ini, tak lepas daripada batasan sini. Nabi Lut melepasi batasan itu, adab turun. Yakni keluar saja daripada batasan itu, adab turun dengan sehebat-hebatnya adab. Yakni hancurnya kaum dan wilayah Nabi Lut tidak jauh daripada lokasi dan posisi Nabi Lut ketika melepasi kawasan turunnya adab, yang kalau menoleh ke belakang akan kena dahsyatnya adab pada wajah sesiapapun yang menoleh. Yakni itu adab turun dekat dengan kawasan di mana Nabi Lut dan keluarganya sedang melepasi batasan tersebut. Nah, wa qadaina ilaihi ala dzalika al-amra an dabir haula maqtu' musbihin. Ini adalah ketentuan daripada Tuhan, daripada Allah, bahwasanya mereka pasti akan diadab di waktu subuh. Wa jaa ahlul madinati yastabshirun. Ketika malaikat ini datang untuk memberitahukan tentang adab akan turun, umat Nabi Lut sudah, yang saya katakan tadi, dia memantau dan memonitor gerakan Nabi Lut. Jadi ada malaikat datang menyerupai laki-laki dengan wajah yang indah, datang ke rumah Nabi Lut, informasi satu dengan tadi ada orang masuk itu rumah Lut, bagi tahu macam tu. Yang bagi tahu adalah istrinya. Yang bagi tahu adalah istrinya. Ini malaikat datang ke rumah Nabi Lut, istrinya dapat tahu, bagi tahu kepada kaum-kaum yang suka homoseksual nih. Di rumah aku punya suami ada orang-orang yang handsome semua. Keluar kaum Nabi Lut, yastabshirun, yakni mengharapkan kabar gembira, yakni ingin melakukan perbuatan yang keji tadi. Seronok, tidak tahu kalau itu adalah malaikat yang sedang akan menurunkan adab kepada muka mereka.
Fahim dong, mereka seronok ingin melakukan perbuatan keji sementara yang didatangi adalah malaikat yang akan menurunkan adab kepada mereka. Waja'a ahlul madinati yastabshirun, penduduk Madinah, penduduk negeri Nabi Lut seronok ketika ada tamu datang ke rumah Nabi Lut karena ingin melakukan perbuatan zina, ya perbuatan liwat, homoseksual. Subhanallah, kita ini bila dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim tentang orang yang melakukan maksiat. Ada orang melakukan maksiat, dia terpaksa dan dia tidak dapat mengelak, dan dia tak ada upaya untuk dapat terselamat. Mungkin kalah dengan hawa nafsunya. Dia sedar ketika melakukan maksiat ini salah. Dia tak sama dengan orang melakukan maksiat dengan dia seronok. Orang yang dia melakukan maksiat dengan merasa bersalah, terbuka hatinya untuk dia terhenti daripada maksiat itu. Berbeza dengan orang yang melakukan maksiat namun dia seronok melakukan maksiat. Keseronokannya dalam melakukan maksiat akan menyebabkan dia continue dalam maksiat karena dia merasakan keseronokan. Boleh jadi keseronokannya dalam bermaksiat lebih dahsyat daripada maksiatnya itu, disebabkan oleh kerana ia reda dengan hal yang mungkar atau dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Reda, seronok, gembira dengan hal-hal yang Allah murka, ia mencabar sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, macam mana kita boleh seronok? Allah tak suka, macam mana kita boleh suka? Berbeza dengan orang melakukan maksiat tapi dia terpaksa, dia kalah. Aku kalah dengan diriku sendiri. Aku tahu ini benda dosa. Aku berusaha untuk berhenti. Faham dong? Sama-sama melakukan maksiat, hanya yang pertama adalah seronok, yang kedua adalah merasakan dirinya kalah dengan keinginan untuk melakukan perbuatan yang salah tadi. Faham dong? Walihada seseorang bila melakukan tergelincir melakukan maksiat, jangan sekali-kali seronok. Macam mana seronoknya? Dia kongsi, dia share. Semalam aku beginilah, semalam aku begitulah. Allah sembunyikan dia daripada perbuatan maksiatnya, dia share dengan orang lain. Wah, tak ada malu. Idza lam tastahi fasna ma syi'tah, kalau kamu tak punya rasa malu, buatlah apa saja yang kamu suka. Qal inna haula'i dhaifi fala tahdhahun, kata Nabi Lut mengatakan, hei kaumku, ini adalah tamu-tamu aku, kamu jangan permalukan aku terhadap tetamu-tetamu aku ini. Dan ini bagian daripada sikap tuan rumah untuk melindungi tetamunya. Wattaqullaha wala tukhzun, hai kaumku, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan permalukan aku. Qalu awalam lanhaka 'anil alamin, hai Lut, aku dah cakap kepada engkau, aku dah larang engkau untuk berinteraksi dengan orang lain, jangan terima tamu, jangan buat ini, jangan buat itu, kami dah peringatkan kepada kamu. Maknanya di sini kaumnya adalah memonitor, memantau, mengawal pergerakan Nabi Lut alaihissalam. Kata Nabi Lut, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin, hai kaumku, jangan kacau tamu-tamu aku ini dengan kau melakukan perbuatan yang keji, yaitu homoseksual. Kalau kamu ingin juga memuaskan nafsu kamu, ini ada anak-anak perempuan aku, kau kawin dengan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil kepada hambanya. Diberikan oleh Allah pada manusia syahwat, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempat yang boleh untuk meluahkan syahwatnya dengan benar, bukan dengan cara yang menyimpang. Tidak mungkin Allah memberikan syahwat lalu tidak diberikan ruang untuk dia dapat meluahkan syahwatnya, tapi bukan ikut keinginannya. Yang cipta syahwat itu menjadikan untuk meluahkan syahwat ada tempat yang disediakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita yang create. Lalu kecenderungan laki dengan laki ini siapa yang ditentukan? Allah ciptakan? Tidak. Kalau ada orang berbuat dengan binatang, Allah tak suruh, tak ciptakan itu kepada binatang, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk yang sesuai untuk dapat meluahkan syahwatnya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain, masing-masing kami ciptakan pasang-pasangan.
Ya kan? Hatta dalam electrical itu ada positif dan negatif. Tak ada positif dengan positif, negatif dengan negatif. Hanya manusia yang pelik saja. Faham toh? Ketika orang itu melakukan hal bertentangan dengan fitrah, yang akan berlaku adalah musibah. Baik itu musibah muakkatan sementara yang akan berlaku di dunia, atau musibah yang besar adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Faham dong? Oleh sebab itu pada ayat ini diingatkan oleh Nabi Lut, itu anak-anakku. Dalam riwayat yang lain, ketika dalam penafsiran yang lain, ketika Nabi Lut mengatakan haula'i banati, mereka itu anak-anak perempuan aku, maksudnya mereka itu adalah umat-umat daripada kalangan perempuan. Umat aku daripada kalangan perempuan, kau kawin dengan mereka. Walaupun bukan ditujukan kepada anak perempuannya sendiri. Apa sebabnya? Disebabkan oleh karena mereka kufur. Macam mana Nabi Lut akan menawarkan anak perempuannya kepada orang-orang yang kufur? Maka di sini dimaksudkan adalah kalau kamu kekal akan kepada kekufuran, kan ada perempuan-perempuan kamu juga di situ. Kenapa kamu tidak kawin dengan mereka? Dengan ingin melakukan perbuatan homoseksual dengan tetamu yang datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka diingatkan oleh Nabi Lut agar supaya mereka tidak melakukan perbuatan yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu wahai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya mereka berada dalam keadaan mabuk melakukan maksiat. La ilaha illallah. Orang itu kalau terbiasa melakukan maksiat, lama-lama dia menjadi sebati dengan maksiat itu. Orang yang dia melakukan maksiat dan tidak insaf, lama-lama dia akan enjoy dengan maksiat itu. Orang yang melakukan maksiat tidak menyadari untuk insaf, lama-lama maksiat itu dah menjadi normal. Dan zaman ini banyak menormalisasikan maksiat. Tak pakai tudung, tak apa, yang penting hati baik. Boyfriend, girlfriend jalan pergi tengok wayang, wala makan bersama, tak apa, yang penting boleh jaga kehormatan masing-masing. Yang tetapkan syariat itu tak tahu ke? Sehingga kita lebih tahu daripada yang turunkan syariat. Yang melarang untuk bersama boyfriend dengan girlfriend ini kan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Adakah kita lebih merasa terselamat dan menjamin diri sendiri daripada hal yang salah berbandingkan kepada syariat yang menghalang perbuatan tersebut? Hatta tidak terjadi apapun, hatta boleh menjaga diri, tetap melanggar karena yang melarang adalah syariat. Dan bukan dikatakan kecuali kalau kamu boleh jaga diri maka silahkan keluar boyfriend dengan girlfriend. Tak ada kata macam tu. Faham dong? Dengan demikian patuh kepada syariat akan membawa berkat. Wahada orang yang dia terbiasa dalam maksiat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalur rajulu yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Orang kalau terbiasa berdusta, lama-lama dia dicatat sebagai pendusta. Maknanya dah sebati dusta itu. Tak perlu berfikir untuk berdusta. Apa sebab? Dah membiasakan diri untuk berdusta. Sama juga dengan kebaikan. Wala yazalur rajulu yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kalau orang membiasakan diri berkata jujur, maka dia akan ditulis sebagai seorang yang jujur. Ayat ini berbicara tentang umurnya Rasulullah yang digunakan oleh Allah sebagai sumpah. La amruka, demi umurmu wahai Rasulullah Muhammad. Yani apa hikmah di sebalik Allah bersumpah demi umur? Lebih-lebih lagi di sini secara spesifik bersumpah demi umurnya Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah di sebalik Allah bersumpah demi umur dan bersumpah secara spesifik dengan umurnya Nabi Muhammad SAW? Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan
سيدنا محمدا ما هو أهله